Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke video yang ketiga terkait pembahasan 'urf. Memang 'urf ini atau al-'adah muhakamah ini pembahasannya panjang ya. Jadi mungkin ada beberapa video nanti. Sekarang pun baru masuk ke syarat ya. Syarat i'mal al-'urf atau syurutu i'malil 'urfi. Nah, ini video yang ketiga. Jadi kalau misalnya belum melihat video sebelumnya, diharapkan untuk melihat video sebelumnya supaya pembahasannya runtut gitu ya. Atau kalau misalnya buka di playlist, nanti di situ ada nomornya. Nomor 1, kemudian urutannya 2, 3 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu i'malil 'urfi. Maksudnya adalah syarat-syarat diberlakukannya 'urf atau kebiasaan atau adat. Nanti ada penjelasannya. Hatta yumkina isti'malul 'urfi la budda fihi min arba'ati syurutin. Ya, agar suatu 'urf atau adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu bisa digunakan ya, hatta yumkin isti'malul 'urf, bisa dapat digunakan ya, yaitu maksudnya adalah sebagai dasar hukum ya. Fala budda la budda fihi min arba'ati syurutin ya. Maka dia harus memenuhi 4 syarat. Ya, syarat. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi syarat, maka dia gugur begitu ya. Intinya seperti itu. Yang pertama adalah asyaratul awwalu, adapun syarat yang pertama yaitu apa? Ayyakunal 'urfu ghairu mukhalifin lisyari'ati. Ya, bahwasanya 'urf itu ya ayyakuna ghairu mukhalifin lisyari'ah. Dia enggak boleh menyelisih apa? Ghairu mukhalifin. Dia enggak boleh menyelisihi atau tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kalau misalnya dia bertentangan dengan syariat bilang A, kemudian 'urfnya berbeda yaitu B, maka nggak boleh ya, berarti dia di situ tidak memenuhi syarat untuk diberlakukannya 'urf sebagai apa, landasan hukum gitu ya. Contohnya ahlu baladin, ini kayaknya ada khotok matba'i ya, atau ada kalimat atau jumlah yang hilang di sini ya. Ya, karena ini tiba-tiba ahlu baladin ala, ini nggak maksud kalau misalnya ini. Berarti dia ada yang ketinggalan di sini ya. Kalimat atau jumlah yang ketinggalan. Tapi kita baca ahlu nanti kita jelaskan. Ahlu baladin ala anna kulla man yaqtarada naqdan lazimahu an yadfa alaihi faidatan ribawiyatan lam yajuzil amalu bihadzal 'urfi wa lam yakun laziman lil muqtaridin. Syarat yang pertama adalah contohnya yang pertama adalah kalau misalnya ya misalnya penduduk ya di suatu negeri atau daerah gitu ya yang masyarakatnya banyak, ala anna man kullaman iqtarada, bahwasanya mereka ya sudah terbiasa di kalangan mereka bagi setiap orang yang meminjam uang ya, minjam barang atau minjam uang misalnya secara kontan, misalnya dia pinjam utang lah, bisa kita bahasakan demikian. Kemudian mereka membiasakan atau mereka memiliki adat, yaitu apa? Lazimahu an yadfa alaihi faidatan ribawiyatan. Yaitu mereka biasa, jadi kalau misalnya ada yang utang, wajib bagi peminjam ya, lazimahu an yadfa, wajib bagi peminjam untuk membayar ya kepada orang yang meminjamkan gitu ya, yaitu membayar dengan bersamaan dengan faedah ribawiyah, yaitu dengan apa? Bunga. Jadi misalnya si A pinjam kepada si B 100.000. Kemudian di masyarakat umum mereka ya, itu ada kebiasaan kalau misalnya pinjam maka harus ada bunganya. Ya, ada faedah ribawiyah. Faedah ribawiyah ini bunga ya. Ada bunganya. Yaitu misalnya pinjam 100, bayarnya wajib 120 misalnya. Ini sudah menjadi adat di mereka, atau intinya ada tambahan lah begitu. Ini menyelisih syariat. Maka apa yang diberlakukan kalau gitu? Lam yajuzil amalu bihadzal 'urfi. Maka nggak boleh beramal dengan 'urf demikian. Ya, nggak boleh. Orang syariat melarang riba kok begitu ya. Sedikit ataupun banyak bahkan. Gitu ya. Jadi sedikit pun diharamkan. Jadi kalau misalnya ahlu balad tersebut atau penduduk di suatu negeri tersebut biasa melakukan perkara demikian, itu harus diingatkan. Ya, nggak boleh itu menyelisihi syariat gitu ya. Banyak aja contohnya kalau misalnya, pokoknya intinya kalau 'urf atau adat itu menyelisihi syariat, itu nggak boleh ya, nggak boleh diberlakukan. Ya, itu harus diingatkan orangnya, maka
itu adalah menyelisih syariat begitu ya. Enggak boleh. Walam yakun laziman lil muqtaridi, dan jika ini kalau nggak saya yang pahami bahwasanya ya udah huruf tersebut tidak perlu digubris ya, huruf tersebut tidak perlu digubris ya karena memang nggak sah gitu ya. Dan juga atau huruf atau syarat tersebut itu tidak wajib dipenuhi oleh si muqtarid peminjam ya, bahkan kemudian harus diingatkan gitu ya. Ini menyelisihi huruf, ini menyelisihi apa, syariat. Tayyib. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakunal urfu ghaliban 'inda ahlihi. Ya bahwasanya apa? Urf tersebut harus berlaku umum. Ya, umum di kalangan manusia atau penduduk di negeri atau masyarakat luas ya. Jadi harus urf tersebut adalah berlaku di masyarakat luas. Ya, bukan taifah tertentu saja di kelompok masyarakat. Jadi misalnya banyak banget orang kan masyarakat, kemudian taifah tertentu atau qabilah tertentu yang melaksanakan urf, enggak, tapi urf tersebut harus muntasyir, yaitu harus menyebar di seluruh kawasan masyarakat tersebut begitu ya, atau penduduk negeri begitu ya, harus masyhur. Jadi nggak boleh atau satu rumah urufnya demikian, atau satu keluarga urufnya berbeda dengan yang lain. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus menyeluruh begitu ya, secara umum gitu, di kalangan masyarakat gitu ya, masyarakat besar ya hitungannya gitu. Contohnya misalnya kata amulin nasi bi'umlatin wahidah fil baladi. Ya, seperti misalnya muamalahnya masyarakat atau manusia di penduduk tersebut atau di negeri tersebut dengan umlah, yaitu dengan mata uang yang satu, maksudnya dengan mata uang tertentu. Misalnya di Indonesia ya udah pakai mata uangnya berarti rupiah. Ya udah, yang diberlakukan ketika terjadi sesuatu ya udah pakai uang rupiah yang biasa memang kita pakai. Contohnya nanti fil baladnya di suatu negeri. Misalnya gini, fa idza utliqat thamanu fil aqdi in sarafa ila hadhil umlati. Nah, maksudnya apa? Apabila dimutlakkan ya, atau maksudnya apa? Apabila tidak disebutkan ya. Jadi misalnya dilepaskan saja, misalnya gini, dia penjual ketika jual, dia bilang saya jual ini 100.000 misalnya, 100.000. Saya jual jam ini 100.000. Nah, ini disebutkan harganya doang ya, tanpa menyebutkan mata uangnya. 100.000 ini 100.000 apa? Ya, 100.000 rial atau 100.000 rupiah atau 100.000 dolar gitu kan berbedanya. Makanya di sini utliqas samanu fil aqdi. Ini nggak disebutkan mata uangnya, cuman saman saja yang disebutkan. Maka insarafa ila hadhil umlah ya, maka otomatis dikembalikan kemana, ke umlah, yaitu ke mata uang yang biasa dipakai untuk muamalah penduduk negeri tersebut. Jadi kalau misalnya terjadi di Saudi, kemudian penjualnya nggak nyebutin mata uangnya, ya udah, Saudi biasanya pakai rial, berarti 100.000 rial. Kalau di Indonesia berarti 100.000 rupiah. Kalau misalnya di Amerika misalnya ya dolar dan seterusnya begitu ya. Ya begitu. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya, di video sebelumnya. Asyartu tsalitsu, ya, syarat yang ketiga yaitu ayyakunal urfu sabiqan ghaira lahiqin. Bahwasanya urfu tersebut ya, dia harus harus sudah ada sebelumnya. Jadi sudah maksudnya? Sudah diberlakukan sejak lama. Ya, sejak lama, dan bukan baru muncul atau akan muncul. Enggak. Jadi memang urf tersebut harus sudah diberlakukan sejak lama gitu ya, bukan baru muncul atau akan muncul bahkan. Gitu. Contohnya misalnya, falau ishtara insanun min ghairihi bi 60 riyalan qabla 80 sanah fa innana la nahkum ala dzalika bir riyalatil mawjudati bainana al-an. Jadi kalau misalnya ada yang seorang beli kepada selainnya dengan 60 rial, terus dia bayarnya 80 tahun kemudian ya. Jadi dia beli dari orang qabla thamanina sanah, sebelum 80 tahun yang lalu. Maksudnya 80 tahun yang lalu, atau dia bayarnya setelah 80 tahun kemudian ya. Fa inna la nahkum ala dzalika birriyalatil mawjudati bainana al-an. Maka kita enggak memberlakukan ya 60 rial tersebut dengan dengan rial yang ada sekarang. Yaitu Bal bima yusamma riyalan fi dzalika zaman. Akan tetapi kita menghukuminya
dengan ya udah menganggapnya adalah dengan rial yang terjadi pada 80 tahun sebelum itu. Yaitu apa? Rialnya berbeda kan, rial sekarang dengan rial 80 tahun yang lalu itu berbeda. Kalau rial yang 80 tahun yang lalu itu rialnya rialatul fiddah. Dia rial yang terbuat dari logam kalau nggak salah atau dari perak gitu ya. Maka ini berbeda dengan rial yang sekarang. Kalau kata Syekh Walid As-Saidan gitu ya, ketika beliau menjelaskan syarat yang ketiga ini, beliau mengatakan bahwasanya terkadang rial sekarang itu lebih murah ya. Jadi rial dulu itu bisa berkali-kali lipat harganya ya dengan rial yang sekarang. Maka kita pakai rial yang sudah lama gitu ya. Atau kalau misalnya kita lihat di kitab Al-Wajiz gitu ya. Contohnya adalah misalnya fisabilillah dan juga lafat Ibnu Sabil misalnya. Lafat fisabilillah dan juga Ibnu Sabil misalnya, lafat fisabilillah dan juga Ibnu Sabil misalnya di Quran misalnya, itu kalau misalnya dulu itu adalah yang dimaksud adalah fisabilillah itu maksudnya orang yang jihad gitu ya, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang jalanan, anak jalanan yang maksudnya apa? Yang dia orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ya, begitu. Namun ketika makna uruf atau masyarakat berubah misalnya, fisabilillah, kalau zaman dulu kan jihad ya. Sekarang dipahami misalnya fisabilillah itu adalah menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu doang nih dikatakan fisabilillah. Kemudian adapun Ibnu Sabil yang sekarang misalnya dipahami sebagai anak terlantar atau bayi yang ditemukan di jalan misalnya. Maka syariat, teks syariat ya, kalau misalnya ada fisabilillah dan Ibnu Sabil, tetap dipahami berdasarkan makna uruf pertama, yaitu apa? Saat ayat turun, yaitu apa? Fisabilillah berarti orang-orang yang berjihad gitu ya kan. Atau Ibnu Sabil ya orang yang di tengah jalan kehabisan bekalnya ya gitu. Maka hanya diperlakukan apa? Hanya diberlakukan sesuai dengan makna awal tersebut, yaitu apa? Tidak diperhitungkan makna-makna atau urf atau istilah-istilah baru yang muncul kemudian gitu ya. Tetap kita pakai istilah atau urf yang sudah lampau gitu ya, yang sudah berlaku sebelumnya gitu ya, sudah ada sebelumnya, bukan yang datang setelahnya begitu ya. Thayyib. Asyartur rabi'u alla yujada tasrihun yukhaliful urfa. Ya. Syarat yang keempat adalah tidak boleh ada pernyataan yang bertentangan la alla yujada tasrihun yukhaliful urfa. Enggak boleh ada pernyataan yang menyelisihi atau yang bertentangan dengan urf. Nanti kita jelaskan. Kita lihat contohnya. Fa idza wujida tasrihun yukhaliful urfa fal ibratu bit tasrihi la bil urfi. Ya. Jadi apabila apa? Apabila ada pernyataan, ya, pernyataan itu memang menyelisihi urf, ya, menyelisihi urf atau bertentangan dengan urf, maka fal ibratu bit tasrihi la bil urfi, ya. Maka yang diberlakukan adalah yang pernyataan tersebut. Ya, yang digunakan atau yang diberlakukan adalah apa? At-tasrih. Itu apa? Pernyataan tersebut, bukan urfnya atau la bil urfi atau bukan urfnya. Contoh yang kita lihat. Kama law tabaya'a syakhsani fil mamlakatil arabiyyati saudiyyati wa nassa fil aqdi ala anna thamana bid dolari aw bil euro aw ghairihima fala i'tibarahuna bir riyalis saudiyyi. Jadi kalau misalnya di sini ada dua orang bertransaksi jual beli dan transaksinya itu terjadi di kerajaan Arab Saudi, di Saudi Arabia misalnya. Nah, kemudian keduanya apa? Bersepakat ya, atau keduanya menyepakati ya, keduanya saling ya bersetuju begitu ya dalam akad tersebut ala anna thamana bid-dolar, bahwasanya uang ya, uang transaksinya itu dengan apa? Dengan dolar. Ya, atau dari pembeli misalnya, dah saya belinya pakai dolar aja ya. Kemudian penjualnya menyetujui ya. Padahal urfnya adalah di kerajaan Arab Saudi itu pakai apa? Pakai rial gitu kan. Tapi si penjual dan pembeli ya udah kita jual belinya pakai ini aja, pakai dolar. Ya udah. Ini kan berarti menyelisihi urf. Urfnya adalah pakai rial di Saudi, tapi di sini tasrih pernyataannya adalah kesepakatannya mereka pakai dolar. Ya udah pakai dolar aja. Atau bil euro atau dengan euro. Ya, mata uang euro misalnya, ya udah pakai euro. Atau pakai rupiah misalnya, kita misalnya jual beli di Saudi Arabia pakai, udah saya belinya pakai 100.000 aja ya. Ya udah diterima. Nah, kayak itu ya udah, walaupun urfnya adalah di Saudi itu pakai apa? Pakai rial atau ghairihi, maksudnya pakai rupiah atau pakai ringgit dan seterusnya. Fala i'tibarahuna, maka dalam kondisi ini
tidak diperlakukan apa birrialis Saudi, rial Saudi nggak dipakai ya, karena sudah ada tasrih, yaitu apa pernyataan dan kesepakatan, yaitu dengan apa dengan dolar mata uang lain selain mata uang yang ada di Saudi, atau dengan euro, atau dengan ghairihima, yaitu selain dolar dan juga euro, ringgit dan seterusnya. Allah alam bisawab. Ini saja, mudah kita insyaallah akan lanjutkan pada video selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.